Salam God Lovers. Mari pagi ini, mari berdiam di bawah kaki Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan. Biar lawatan Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Kau yang layak diagungkan. Glory bagimu, haleluya. Ku berdiam di kakimu, masuki hadiratmu. Ku lihat kemuliaan-Mu, ku mencari wajah-Mu. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Ku lihat kemuliaan-Mu menerangi hidupku. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Oh, haleluya. Kasih setia-Mu Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau pusat penyembahan kami. Haleluya. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Haleluya. Salam God's Lovers. Bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Tema renungan pagi ini, masa depan sungguh ada. Haleluya. Hari ini kita berdiri di hari-hari awal tahun 2023. Kita sedang menatap masa depan kita di tahun 2023 ini. Ada berbagai perasaan yang mungkin masing-masing saudara rasakan. Ada yang menghadapinya tahun ini dengan optimis, bahwa tahun ini akan lebih baik dari tahun yang lalu. Ada yang menghadapinya dengan pesimis, tahun ini tahun yang gelap, banyak khawatir, takut, dan lain sebagainya. Bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Inilah janji Tuhan. Amsal 23 ayat 18 katakan, karena masa depan sungguh ada
dan harapanmu tidak akan hilang. Mazmur 37 ayat 37 katakan, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudaraku, percaya bahwa Tuhan memiliki masa depan kita. Masa depan sungguh ada. Masa depan berbicara harapan, dan harapan kita dalam Tuhan tidak akan hilang. Dan Tuhan katakan, Tuhan memberikan masa depan yang penuh harapan kepada orang yang suka damai. Dalam pengalaman hidup saudara atau keluarga saudara, mungkin pernah mengalami tahun-tahun yang begitu rupa penuh masalah persoalan yang saudara hadapi, sehingga seakan-akan saudara tidak punya harapan dan tidak punya masa depan lagi. Mereka memasuki tahun baru dengan kecemasan, ketakutan. Apa yang aku akan alami lagi di tahun ini? Apakah aku akan sanggup melewatinya? Seringkali kalau kita perhatikan setiap akhir tahun, seringkali terjadi bencana yang hebat. Gempa tsunami besar di Aceh terjadi di akhir bulan Desember tahun 2004. Juga di akhir tahun ini terjadi gempa hebat di Cianjur, Gunung Semeru, banjir yang berkepanjangan, ada badai tropis, cuaca ekstrim, longsor, dan lain-lain. Mereka yang terkena bencana akan menghadapi tahun yang baru dengan berbagai perasaan dan ketidakpastian. Saudaraku, dalam sejarah manusia, siapakah manusia atau keluarga yang paling merasa cemas, takut, tidak ada harapan menghadapi masa depannya? Bagi saya, orang atau keluarga yang paling tidak mengerti masa depannya adalah keluarga Nuh. Keluarga yang masuk ke dalam bahtera yang besar sekali yang didesain oleh Tuhan sendiri, hidup bersama berbagai jenis binatang, tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak mengerti apa yang disebut hujan lebat atau banjir besar, naik bahtera yang diombang-ambing gelombang besar, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kita seringkali bertanya bagaimana mereka makannya, bagaimana binatang-binatang itu makannya, di mana mereka mendapatkan air bersih, bagaimana dengan kotoran binatang-binatang itu, apakah ada pintu dan jendela bahtera itu? Kemungkinan ada satu pintu dan satu jendela di atas, tapi ini juga tidak bisa dibuka karena dikunci oleh Tuhan. Apakah ada penerangan dalam bahtera? Ada lampukah? Mungkin ada. Sebab kalau bahtera itu ada celah, air bah akan masuk. Kalau begitu, mereka kemungkinan hidup dalam kegelapan berbulan-bulan lamanya. Saudaraku, jika kita menghadapi penderitaan, terkadang kita merasakan bahwa Allah telah melupakan kita. Di dalam cerita Nuh, pasti Nuh pun menunggu kapan hal ini berakhir. Pasti Nuh merasa satu hari seperti 1 tahun di dalam bahtera itu. Tuhan tidak memberitahu berapa lama mereka akan ada di dalam bahtera. Tunggu dan tunggu dan tunggu dengan sabar dan percaya Tuhan berdaulat dan berkuasa. Satu kali akan ada kelepasan. Sambil terkurung di dalam bahtera, pasti Nuh merasa takut, sepi, tidak punya jawaban kalau keluarganya bertanya, "Sampai kapan di sini, Bapak?" Puji Tuhan. Alkitab katakan Allah tidak melupakan keluarga Nuh. Allah mengingatnya. Kejadian 8 ayat 1. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin berhembus melalui bumi sehingga air itu turun. Lewat firman hari ini, percayalah bahwa saudara sekalian masing-masing juga diingat oleh Tuhan. Haleluya. Allah sama sekali tidak melupakan Nuh. Allah bahkan mengingat dan memperhatikan bukan hanya Nuh, tapi segala binatang liar,
binatang ternak yang ada di dalam bahtera. Tuhan mulai membuat surut air bah yang tingginya melebihi gunung yang paling tinggi di dunia ini. Lalu berbulan-bulan untuk membuat air bah itu menjadi kering. Sampai satu kali Nuh melakukan apa yang diimpikannya selama di bahtera yang tidak punya kepastian di tengah angin ribut badai gelombang selama ini. Kejadian 8 ayat 13 katakan, dalam tahun ke-601 dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat, ternyata muka bumi sudah mulai kering. Kejadian ini terjadi di tanggal 1 bulan pertama, artinya bagi kita adalah tanggal 1 Januari. Nuh membuka jendela yang tertutup dan melihat-lihat masa depannya, dan dia melihat bumi sudah kering. Pada bulan 1 tanggal 1 tahun 601, yaitu 1 tahun 10 hari telah lewat setelah air bah. Sekarang dari atas bumi air sudah mulai mengering, dan akhirnya Nuh menyaksikan bahwa hidup baru telah tampak di atas bumi. Di hari itu adalah hari ketika Nuh menegaskan fakta bahwa air sudah mengering. Kalau begitu, apa berkat yang Tuhan berikan kepada Nuh dengan membuka tutup bahtera itu? Berkat itu adalah kegelapan dihilangkan. Nuh yang hidup dalam kegelapan selama 1 tahun 10 hari, sekarang dia merasakan kebebasan. Saudaraku, percayalah, di awal-awal tahun ini mari kita buka kehidupan kita, biarkan terang Tuhan masuk dalam hidup kita, sehingga di tahun 2023 semua kegelapan dalam hidup kita Tuhan hilangkan. Selamat menikmati tahun ini. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa dalam surga, sebagaimana Nuh diperhatikan Tuhan, kami percaya kami pun akan diperhatikan Tuhan. Kalau kami merasa jalan kami, hidup kami tertutup, kami percaya pada waktunya Tuhan segala sesuatu akan menjadi indah, di mana kami boleh membuka kehidupan ini dan menghilangkan kegelapan, mengundang terang Tuhan menyinari kehidupan kami. Dan kami akan melangkah di tahun 2023 bersama-sama dengan Tuhan. Berkati anak-anakmu, berkati saudara-saudara dalam kasih karunia Tuhan yang besar. Haleluya. Amin. Bagi God's Lover yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-temanmu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.